Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ida Greni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Tentunya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Nah hari ini saya kedatangan tamu yang spesial pastinya. Dan hari ini juga kita siarannya tidak di studio Sapa Sulsel melainkan di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang mengenai program-program inovasi-inovasi apa yang dilakukan di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Nah, salah satunya sudah ada juga nih tilang elektronik ya, atau yang lebih dikenal dengan ETLE. Ada di beberapa titik dan seperti apa sanksinya jika Anda melanggar. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Frans Sentu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik, Salam sehat ya Pak ya? salam sehat juga. Salam presisi. Salam presisi. Oke, nah Pak, kan kalau di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan pastinya punya program-program inovasi-inovasi. Nah, salah satunya juga ini yang juga sudah dilaksanakan nih di tahap pertama ETLE ya Pak ya, Electronic Law Enforcement. Itu pengaplikasiannya di Kota Makassar sendiri atau di Sulawesi Selatan sendiri seperti apa? Ya, ETLE ini kan Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum melalui elektronik, by elektronik. Nah, ini salah satu program prioritas Bapak Kapolri dalam 100 hari masa beliau kemarin. Untuk Sulawesi Selatan, kebetulan menjadi salah satu polda dari 12 polda yang sudah launching penerapan ETLE, ya, 1 dari 12. Itu kemarin di launching oleh Bapak Kapolri itu tanggal 23 Maret, ya, 23 Maret. Dan di Sulsel kita ada 16 titik untuk pemasangan kamera ETLE. Untuk servernya, operasionalnya itu ada di Polrestabes, kita taruh di Polrestabes. Nah, sampai saat ini dari pelanggaran yang ada, data pelanggaran ada menurun. Kalau di awal-awal itu sehari itu dari 16 titik itu bisa 2.000, 3.000 gitu. Nah, sekarang sudah mulai menurun ya. Memang waktu sosialisasi itu kurang lebih sebulan, ya tidak signifikan lah untuk penurunan pelanggarannya. Setelah sosialisasi ya ini drastis menurun datanya. Kita walaupun memang masih ada beberapa pelanggaran ya, masih ditemukan pengguna jalan yang melanggar. Nah, 16 titik ini kita selalu upgrade ya, karena kan ini berbicara IT, jadi softwarenya ini harus setiap saat dikontrol dan apa yang menjadi hambatan itu yang kita kita perbaiki ya, koordinasi dengan Pemkot. Kebetulan salah satunya yang mensupport kita adalah Pemkot Makassar ya, untuk pengadaan software sama hardware-nya. Pemkot punya vendor, ini yang selalu kita adakan pertemuan untuk apabila ada gangguan. Ya harapannya sih ke depan ini bukan cuma 16 titik, akan bertambah di beberapa titik untuk pemasangan kamera ETLE. Untuk kamera ETLE sendiri ini hanya ada di Makassar saja untuk saat ini Pak? Saat ini di Makassar, ini yang awal, nanti di beberapa kabupaten juga akan diadakan untuk, tapi kan kembali lihat anggarannya ya memadai apa tidak. Jadi akan menyusul juga di beberapa kabupaten ya, kota itu pastinya. Sulawesi Selatan ya. Karena ini merupakan program prioritas Bapak Kapolri. Kalau 16 titik di Makassar itu di mana saja Pak? 16 titik itu ada beberapa titik ya, contoh di Haji Bau, Jalan Haji Bau, Jalan Nusantara, terus di Jalan Veteran, dan beberapa titik lainnya Mbak, ada 16 titik. Sejauh ini berarti tadi Bapak katakan bahwa pelanggaran menurun ya saat sudah di kamera ETLE ini dipasang gitu di sejumlah titik. Itu artinya tingkat kepatuhan juga meningkat gitu ya di Kota Makassar ini ya Pak? Ya, bahasanya seperti itu.
Karena kan dari data yang pelanggaran ada kan itu terjadi penurunan, gitu ya. Tapi ya tadi tetap saja ada pelanggaran. Ya. Mungkin ya tadi karena prosesnya kan kita kasih surat konfirmasi, nanti dia konfirmasi, habis itu kita lakukan penilangan. Oke, lalu kemudian tadi tingkat kepatuhannya sudah meningkat, tapi tetap ada pelanggaran. Pelanggaran apa saja nih yang biasa dilakukan oleh pengendara? Ya, kalau pelanggaran etle itu ada 9 pelanggaran, namun saat ini kita masih baru sementara 2, yaitu safety belt sama menggunakan handphone. Namun ke depan ya kita akan upgrade terus untuk jenis pelanggarannya ya, karena kan itu lewat aplikasi. Nah, aplikasi ini yang tetap kita sampai saat ini berkoordinasi dengan Pemkot untuk mengupgrade aplikasinya tersebut, karena pengupgradean itu kan juga pengupgradeannya kan perlu biaya juga, Mbak. Nah, saat ini menggunakan safety belt sama mengemudi sambil menggunakan handphone. Nah, itu kan tidak boleh membahayakan keselamatan. Tapi paling sering nih pelanggaran apa yang dilakukan oleh pengendara di Ya, tanpa Makassar safety ini? belt. Tidak menggunakan safety belt ya? Iya, itu tadi ya kebiasaan. Gitu ya. Kadang-kadang sudah ada lampu bunyi-bunyi warningnya itu diakali lagi gitu kan, padahal itu membahayakan keselamatan. Harusnya dia pada saat mau mengemudi baru naik kendaraan itu sudah terpasang safety beltnya. Jadi tapi ya kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol teman, nanti kita lewat pas yang ada etle-nya saja, yang ada kameranya saja baru kita pasang safety belt. Ya kalau ingat, nah itulah yang masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran itu. Oke, nah ini kan tahap pertama ya Pak ya untuk pemberlakuannya. Lalu kemudian ketika ada yang ditemukan melanggar, selanjutnya akan seperti apa mekanismenya? Apakah Ya, kalau ada akan dikirimi surat seperti itu ke rumahnya atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau etle ini kan dia otomatis. Jadi begitu dia melintas, ketangkap kamera, dia kan otomatis merekam pelanggarannya. Nah, dari tangkapan kamera, ini kita print, kan sudah jelas tuh pelanggarannya apa, dendanya berapa. Kita kirim ke pelanggar sesuai dengan alamat yang ada di database ERI ya. Kita kirim, nanti dia konfirmasi. Dia konfirmasi ke back office ya, kan kita ada pelayanan etle di posko pelayanan. Nanti dijelaskan pada saat itu dia paham, tunjukkan, dia langsung membayar lewat Briva. Ada rekeningnya yang khusus untuk pelanggaran etle. Bayar ya sudah, selesai. Berarti kebanyakan saat ini kalau di Kota Makassar tidak menggunakan seat belt ya. Ini berarti pengendara roda 4 ya seperti itu. Nah, salah satu juga yang menjadi inovasi juga dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan adalah Sinar ya, SIM online nasional presisi. Itu seperti apa? Katanya bisa membuat SIM dari mana saja. Kita akan bahas ya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, masih bersama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombespol Frans Sentu. Pak, kalau di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan sendiri, apa inovasi yang dilakukan, program-program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Ya, tadi kan Mbak Ninggung masalah Sinar ya, SIM online nasional presisi. Nah, Sinar ini salah satu program Korlantas, karena kan SIM itu kan nasional sifatnya Mbak. Jadi untuk SIM online ini kita mengikut dari pusat. Ya. Untuk perangkat sampai saat ini seluruh jajaran sudah terpasang. Tinggal penentuan nanti dari Korlantas jaringannya tersambung. Ya. Sinar ini memang pemohon atau masyarakat itu bisa membuat SIM lewat online, ya, perpanjangan maupun baru. Ya. Kalau baru ini tidak sepenuhnya karena dia tetap harus datang ke Satpas untuk ujian praktek, gitu ya. Yang lain-lain bisa online.
kesehatan dia daftarnya online, nanti ditentukan dokternya, dokter mana. Kalau misalnya dia daftar di Sulawesi di Maros misalnya, itu sudah ada dokternya, ada di Maros itu siapa. Tapi dia daftar, nanti tinggal ditentukan waktunya dia datang untuk periksa. Gitu. Termasuk juga dengan ujian praktek. Nah, ujian praktek nanti sudah ditentukan jadwalnya. Dia kapan, hari apa, jam berapa. Jadi masyarakat tuh tidak perlu nunggu lagi. Datang tinggal ujian praktek. Nah, seperti itu untuk baru ya. Kalau perpanjangan, nah perpanjangan kan dia lebih simpel karena perpanjangan. Nanti dia daftar, nanti diproses, ya diproses baru dicetak nanti. Nah dicetak ini, di situ juga ada fasilitas bisa lewat pengantaran, gitu ya. Pengantarannya terserah pemohon SIM-nya nanti. Pemohon SIM-nya dia mau diantarkan atau ngambil sendiri. Makanya terkait dengan kesiapan Sinar, kita ada inovasi namanya kita Si Cantik. Si Cantik ini intinya di situ sistem inovasi pengantaran lebih praktis dan aman. Ya. Kita kerjasama dengan Gojek. Gojek ini juga nanti kita tawarkan kepada masyarakat, dia mau diantarkan. Praktisnya kan kadang-kadang orang punya kesibukan, gitu ya. Habis itu misalnya dia pengurusan STNK, ini bukan cuma SIM ya, STNK, BPKB. Kan ada beberapa pelayanan yang memang cukup waktunya cukup panjang ya, belum lagi kalau dia administrasinya atau berkasnya persyaratannya kurang lengkap dia harus penuhi. Nah, terkadang ada yang dia harus 1 hari menunggu. Nah, ini yang butuh waktu lama. Nah, kita fasilitas itu kita siapkan. Nanti kita akan kerjasama dengan Gojek, Gojek untuk apa namanya? Untuk pengantaran ya. Program pengantaran itu, jasa pengantaran. Tergantung masyarakatnya juga lewat itu mau menggunakan itu apa tidak. Tapi kita sudah mempersiapkan fasilitasnya. Oke, berarti fasilitasnya sudah ada. Pengaplikasiannya sejauh ini seperti apa? Ini sudah berjalan gitu Pak? Atau masih sosialisasi atau seperti apa? Sudah kita buatkan MOU, tinggal sosialisasinya ya Mbak ya, sosialisasinya. Karena kan kita masih sepakat juga nih, Gojek ini harus orangnya tertentu Mbak. Kan tadi berbicara aman, jangan nanti diantarkan, ini kan dokumen berharga, atau tidak nyampe gitu kan. Kita harus tahu siapa orangnya, yang petugasnya kita ajak kerjasama dengan Gojek ini, siapa orang-orangnya kita tentukan. Baik, jadi nantinya akan berjalan kira-kira kapan Pak? Ini akan berjalannya? Ya secepatnya Mbak ya, secepatnya akan berjalan. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan adanya Si Cantik ini seperti apa Pak sejauh ini? Ya kita sosialisasikan ya lewat media juga, ya Mbak ya, media baik TV maupun elektronik. Ya itu sifatnya kita menawarkan, fasilitas itu kita siapkan. Makanya kita harus benar-benar hati-hati untuk kerjasamanya dengan Gojek tadi. Ya, kita harus memperhitungkan dari sisi keamanannya. Jangan orang sudah menggunakan jasa itu tapi tidak aman. Gitu ya. Termasuk salah satunya kita ada lagi inovasi cek fisik calling. Nah, itu apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Ya, gini, kadang-kadang tadi orang punya kesibukan, dia tidak bisa mengantarkan ke satpa, ke kantor pelayanan cek fisik. Ini dia bisa menghubungi, ada nomor yang kita berikan itu, dan ada petugas yang standby. Untuk petugas cek fisiknya datang ke rumahnya untuk melakukan kegiatan cek fisik. Gitu. Cek fisik kendaraan atau seperti apa ini Pak? Ya, kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Ini fungsi kedepannya akan ini cek bisa fisiknya itu dicek nomor rangka, nomor mesinnya, gitu. Fisiknya sesuai apa tidak. Misalnya kendaraan itu warnanya merah apa biru gitu kan, apa hitam, itu salah satu fisik. Tapi ya intinya di situ identitas kendaraannya, nomor rangka, nomor mesinnya. Itu yang diesek-esek tuh Mbak, ada petugasnya sendiri. Gitu. Jadi kalau udah rubah nomor rangkanya, nomor mesinnya itu kelihatan tuh. Petugasnya tahu tuh, oh ini sudah rubah. Makanya ada petugas khusus. Gitu, itu datang langsung ke rumah kita atau seperti apa? Iya. Begitu ditelepon, kita
turunkan petugas yang memang kompeten, yang memang sudah bidangnya, itu untuk ngecek ke rumah tersebut. Oke, sejauh ini adakah kendala kemudian yang dihadapi oleh Ditlantas Polda Sulsel dalam pelaksanaan si cantik tadi, kemudian cek fisik calling, sinar, dan kemudian juga etle itu sendiri, itu seperti apa Pak? Ya banyak banget. Ya kendala sih pasti ada Mbak ya, tapi yang secara signifikan itu tidak ada, artinya masih bisa diatasi ya. Contoh misalnya kayak calling, cek fisik calling itu. Nah, ini kadang-kadang alamatnya tidak begitu jelas, akhirnya anggota mesti telepon lagi, sudah muter-muter nggak ketemu di perumahan itu kan. Nah, itu saya bilang kendala-kendala yang kecil. Kalau kayak etle, ya itu tadi, kadang-kadang jaringannya terputus karena digigit tikus kabelnya kan. Nah, contoh simpel lah, terus kita ganti alatnya, tapi itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetap semuanya bisa berjalan ya Pak ya ke depannya. Lalu target ke depan dari Ditlantas Polda Sulsel akan seperti apa? Saudara, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, saat lagi kita akan memperingati Hari Bayangkara ya, tanggal 1 Juli 2021, HUT Bayangkara yang ke-75 tahun. Kalau dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan sendiri, apa nih cara untuk mendekatkan ke masyarakat di Hari Bayangkara? Katanya ada SIM gratis juga nih Pak, atau gimana? Ya, dalam rangka hari ulang tahun Polri, nah ini memang rangkaian itu sudah diatur di tingkat Polda ya. Namun kita di lalu lintas memang ada yang spesifik, yaitu rencana kita akan melaksanakan atau ada program SIM gratis, tapi khususnya syaratnya apa nih? Khususnya yang lahir tanggal 1 Juli. Lahir tanggal 1 Juli. Sebenarnya bahasa gratis ini maksudnya itu khusus. Karena kan di situ tetap ada PNBP, Mbak. PNBP ini, nah ini kita nanti kerjasama dengan BRI, Jasara Harja untuk bisa teratasi untuk PNBP. Tapi masyarakat sudah tidak, dia hanya mengikuti mekanismenya saja. Artinya ini berlaku baru dan perpanjangan, tapi khusus yang lahir tanggal 1 Juli. Seperti tahun lalu tuh, Pak, mana SIM gratisnya gini? Padahal dia tanggal lahirnya bukan tanggal 1 Juli. Harus bertepatan dengan HUT Bayangkara ya? Yang bertegaskan karena memang kan dalam rangka hari ulang tahun 1 Juli. Nah, ini yang lahir tanggal 1 Juli. Nah, kalau dia SIM baru ya tetap diikuti prosedurnya. Bagaimana prosedur proses dari terbitnya SIM baru, termasuk perpanjangan. Ya. Perpanjangan dia tetap ada tes psikologi, tes kesehatan. Nah, ini juga nanti kita akan koordinasikan agar bisa dibantu untuk pembiayaannya. Oke, jadi itu yang SIM gratis. Nah, di samping itu kita juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya sosial, ya, bakti sosial. Nah, ini ya bagi-bagi sembako, terus ke panti asuhan. Namun ya tetap kita mengikuti SOP COVID ya. Jadi protokol COVID itu tetap kita ikutin. Karena kalau bagi-bagi sembako itu kan, cenderung kalau dulu kan rame-rame iya, orang. Tiba-tiba rame datang ya. Kita datang poin-poin untuk menyampaikan, termasuk bagi-bagi masker. Karena kan saat ini kan kita tahu untuk penyebaran COVID-19 atau virus corona, nah ini masih banyak ya, walaupun untuk Sulawesi Selatan ini tidak masih zonanya zona, ada yang kuning, ada yang orange ya, ada yang kuning, tapi belum ada yang merah. Nah, tapi tetap kita harus berjaga-jaga, jangan sampai nanti jadi berubah gitu, dari kuning jadi orange jadi merah gitu kan, sehingga tetap kita selalu mensosialisasikan
apa yang menjadi prosedur COVID-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak gitu ya, terus sering mencuci tangan, kalau 5M itu ya, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas gitu. Karena saat ini ya itu masih terus berkembang untuk penyebaran COVID gitu. Nah, ini yang selalu kita sampaikan ke masyarakat. Salah satunya tadi bagi-bagi masker ya, untuk mengajak masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker. Masker itu ibarat kalau kita suka lupa handphone, nah ini sama. Kalau lupa masker balik lagi ambil masker dulu baru keluar gitu. Itu betapa pentingnya, karena dengan menggunakan masker ini kan kita membatasi ya, bisa menghindari penyebaran virus antar individu. Gitu, Oke, jadi ada SIM gratis khusus untuk yang lahir tanggal 1 Juli ya. Itu bisa langsung datang ke Satpasim. Ya. Dan ada beberapa SIM keliling nanti yang kita dekatkan untuk dia bisa melakukan perpanjangan, perpanjangan SIM. Bukan baru loh ya. Kalau SIM keliling ini kan memang fasilitasnya hanya untuk perpanjangan. Perpanjangan saja. Kalau baru dia datang ke Satpas. Oke, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sosial juga ya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Nah, kedepannya apa yang akan dilakukan? Target kedepannya akan seperti apa, Pak? Dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Target apa nih? Target kedepannya Pak untuk bagaimana masyarakat tertib lalu lintas, kemudian adakah target khusus nih dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan? Ya terkait dengan tertib berlalu lintas sih ya harapannya kalau kita dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang kita lakukan, nah ini harapannya ya masyarakat itu bisa tertib berlalu lintas. Kenapa? Dengan tertib berlalu lintas itu kan menghindari kemacetan. Kemacetan ini kan mengganggu aktivitas orang lain, ya kan? Di samping itu dengan tertib berlalu lintas ini mengurangi terjadinya kecelakaan. Karena kan kecelakaan itu berangkat dari kealpaan, gitu. Ya, dia tidak tertib berlalu lintas, makanya terjadi kecelakaan lalu lintas. Di samping memang dia ada karena kesalahan personal ya, personal. Nah itu, jadi harapannya ya masyarakat pengguna jalan, ini sudah di Sulawesi Selatan ya, ini bisa sadar akan tertib berlalu lintas. Karena itu untuk kepentingan orang lain. Sama dengan COVID nih, COVID ini kan untuk keselamatan umat. Peraturan lalu lintas, tertib berlalu lintas itu juga untuk keselamatan umat. Karena di situ ada faktor-faktor yang bisa menjadi efek dari tidak tertib berlalu lintas. Tadi membahayakan keselamatan orang lain, mengganggu kelancaran orang lain, kan gitu. Itu Mbak. Jadi setiap saat kita selalu dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan operasional kepolisian lalu lintas, ini kita selalu menyampaikan himbauan ya. Bahkan dari Subdit Kamsel itu saya minta mereka bikin program setiap ada kerumunan, di situ dia menyampaikan pesan-pesan tertib berlalu lintas, di samping pesan-pesan untuk taat prosedur COVID-19. Oke, jadi harapannya semuanya tertib berlalu lintas ya untuk semua pengguna jalan ini, juga untuk menghindari kecelakaan dan juga agar di lalu lintas ini di jalan kita bisa sama-sama ya, pengguna jalan ya tertib berlalu lintas ya. Dengan tertib orang tidak terganggu kelancaran berlalu lintasnya kan. Walaupun tersendat, ya terhambat, tapi tidak menjadi macet gitu. Oke, terima kasih Bapak Kombes Pol Frans Sentu selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan atas waktunya hari ini, dan tadi sudah disampaikan seperti apa inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Ditlantas Polda Sulawesi Selatan untuk mempermudah masyarakat juga untuk mendekatkan Ditlantas Polda Sulawesi Selatan dengan masyarakat. Ada layanan-layanan tadi yang sudah disebutkan si Cantik, kemudian ada Sinar juga, kemudian tadi juga ada layanan cek fisik calling. Ini semoga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.